Terima kasih Anda kembali menyaksikan iNews Prime. Pemirsa, ahli digital forensik Rismon Syarnipar melaporkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo ke Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Ya, Selasa siang didampingi kuasa hukumnya, Rismon Syarnipar mendatangi Mapolda DIY guna melaporkan Jokowi atas dugaan penyebaran berita bohong soal dosen pembimbingnya saat kuliah di Universitas Gadjah Mada bernama Kasmujo. 2017 lalu saat di Fakultas Kehutanan UGM, Jokowi menyebut Kasmujo sebagai dosen pembimbing skripsinya. Namun pada Mei 2025, Kasmujo menyebut dirinya bukan dosen pembimbing skripsi, melainkan dosen pembimbing akademik. Namun pernyataan berbeda lagi diungkap Kasmujo saat ditemui Rismon di rumahnya di Pogung, Sleman, yang menyebut dirinya bukan pembimbing akademik karena masih asisten dosen. Terkait hal tersebut, Rismon meminta laporannya ditindaklanjuti dan Jokowi diperiksa sebagai terlapor. Ya kita harus tahu, ya makanya kita laporkan dugaan penyebaran berita bohong. Dan ingat, pada saat itu konteksnya adalah Jokowi masih seorang presiden tahun 2017. Harusnya sebagai presiden yang merupakan tiang moralitas bangsa, itu tidak boleh menyebarkan berita bohong, harus jujur, begitu loh. Ya, sementara itu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menduga ada agenda politik besar di balik isu ijazah palsu. Jokowi pun enggan untuk menunjukkan ijazah asli miliknya di luar persidangan. Adanya dugaan agenda politik besar di balik isu ijazah palsu yang dihembuskan Roy Suryo CS disampaikan Jokowi di kediamannya di Solo, Jawa Tengah. Sementara itu, terkait perkembangan kasus ijazah palsu yang naik penyidikan, Jokowi menyerahkan pada proses hukum di Polda Metro Jaya. Palsu ini untuk mengaburkan legasi Pak Jokowi, tanggapannya? Saya berperasaan memang kelihatannya ada agenda besar politik di balik isu-isu ini, ijazah palsu, isu pemakzulan. Ini perasaan politik saya mengatakan ada agenda besar politik untuk menurunkan reputasi politik, untuk mendowngrade yang ya buat saya biasa-biasa aja lah. Termasuk isu yang untuk pemakzulan Mas? Termasuk itu, ya. Jadi ijazah palsu, pemakzulan Mas Wapres, saya kira ada agenda besar politik. Dan ya, biasa aja, biasa. Selain itu, Presiden ke-7 RI Joko Widodo enggan untuk menunjukkan ijazah asli miliknya di luar persidangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim telah selesai diperiksa Kejaksaan Agung sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan laptop dengan anggaran 9,9 triliun rupiah. Ya, Nadiem menjalani pemeriksaan selama 9 jam. Ya, usai diperiksa oleh Kejaksaan Agung, akhirnya Nadiem Makarim keluar dari Gedung Bundar. Ya, Nadiem selesai diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop dengan anggaran 9,9 triliun rupiah. Pemeriksaan hari ini merupakan kali kedua Nadiem diperiksa. Nadiem pertama kali diperiksa pada Senin 23 Juni 2025. Usai diperiksa, Nadiem mengucapkan terima kasih kepada jaksa karena diberi kesempatan untuk menjelaskan perkara yang telah menyeret namanya itu. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru saja selesai panggilan kedua saya. Dan saya ingin berterima kasih
sebesar-besarnya kepada pihak kejaksaan karena memberikan saya kesempatan untuk memberikan penerangan terhadap kasus ini. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman media. Izinkan saya kembali ke keluarga saya. Terima kasih. Ya, sementara itu pemirsa, pihak Gotoh merespon kasus dugaan korupsi pengadaan laptop yang menyeret Nadiem Makarim sebagai saksi. Pihak Gotoh menyatakan Nadiem sudah tidak terlibat dalam operasional dan manajemen perseroan sejak 2019 dan Gotoh tidak terlibat pengadaan laptop yang kini tengah diselidiki. Pertanyaan dari media terkait kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek. Kami dari Gotoh tentunya menghormati proses hukum yang sedang berjalan sebagai bagian dari upaya kami untuk mendukung penegakan hukum di Indonesia. Dan tentu kami Gotoh bersikap kooperatif dan mengikuti arahan dari pihak yang berwenang. Dan dapat kami informasikan pula bahwa Saudara Nadiem Makarim sudah tidak menjadi pejabat eksekutif maupun karyawan di PT Aplikasi Karya Anak Bangsa atau yang dikenal saat itu sebagai Gojek, di mana sejak Oktober 2019 yang bersangkutan telah mengundurkan diri dari posisinya sebagai Presiden Komisaris dan sama sekali tidak terlibat dalam operasional maupun manajemen dari perseroan. Dan selama masa jabatan beliau sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, memang perseroan tidak memiliki keterlibatan. Ya, dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Hadisti Nur Arifah di Gedung Kejaksaan Agung RI Jakarta. Selamat malam Hadisti. Pukul berapa Nadiem selesai diperiksa Kejaksaan Agung dan ada fakta baru apa dari pemeriksaan hari ini? Ya, baik, selamat malam Reni dan juga pemirsa. Terkait tadi pukul berapa Nadiem selesai diperiksa. Tadi Nadiem selesai diperiksa di Kejaksaan Agung Republik Indonesia sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat, di mana kurang lebih proses pemeriksaan ini berlangsung selama 9 jam yang dimulai dari pukul 9 pagi tadi. Dan terkait apa saja pemeriksaan yang dijalani oleh Nadiem ini adalah Nadiem dimintai keterangannya sebagai saksi dalam kapasitasnya sebagai menteri di periode 2019 hingga 2022 terkait pengadaan laptop Chromebook di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan juga Teknologi. Nah, terkait pemeriksaan ini juga menjadi momen penting yang disebutkan oleh Kejaksaan Agung karena proses pemeriksaan terhadap Nadiem ini juga dilakukan setelah penggeledahan yang dilakukan oleh pihak Kejagung di perusahaan swasta PT Gojek atau Gojek Tokopedia maksud kami, yang mana dalam proses penggeledahan tersebut sejumlah barang bukti berupa dokumen dan juga bahan elektronik lainnya ini disita oleh pihak Kejagung. Dan inilah yang menjadi materi atau bahan pokok dalam pemeriksaan Nadiem pada hari ini maksud kami. Dan kemudian juga memang dari pihak Kejagung sendiri ini menduga adanya keterlibatan dari sejumlah pihak terkait adanya kajian teknis dalam menghadirkan alat bantu pendidikan berupa laptop Chromebook ini, di mana ini ada sangkut paut antara dugaan investasi Google pada perusahaan Gojek Tokopedia dalam memberikan rekomendasi atau juga proses pemilihan laptop Chromebook ini sendiri, karena dari sebelumnya daripada saat uji coba dari pihak Kemendikbudristek ini menyebutkan bahwa penggunaan Chromebook ini sendiri sebetulnya tidak menjadi kebutuhan atau tidak efektif begitu, namun justru pada tahun 2020 dari Kemendikbud ini mengubah kajian teknis dari penggunaan laptop yang tadinya harusnya menggunakan operasi standar Windows namun tiba-tiba berubah menjadi Chromebook. Nah, kemudian inilah yang memang menjadi bahan penyelidikan oleh pihak Kejagung sendiri. Memang ada sejumlah saksi yang diperiksa begitu selain Nadiem Makarim berupa staf khusus di Kemendikbudristek, kemudian juga tentunya dari perusahaan swasta Gotoh ini, dan dari pengadaan laptop ini mengeluarkan anggaran 9,9 triliun, namun belum disebutkan berapa total kerugian dan juga tersangka dalam kasus ini. Dan kami saat ini masih menunggu seperti apa nantinya informasi lebih lanjut dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Reni. Baik, terima kasih Hadisti atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali dan selamat malam. Ya pemirsa, sebelumnya Kejaksaan Agung telah mencegah Nadiem Makarim keluar negeri. Ya, Kejaksaan Agung juga telah menggeledah kantor Gotoh yang didirikan oleh Nadiem Makarim.
Nama Nadiem Makarim terseret dalam dugaan korupsi pengadaan laptop di Kemendikbudristek saat dirinya menjabat sebagai menteri. Tak tanggung-tanggung, kerugian negara akibat praktek haram tersebut senilai 9,9 triliun rupiah. Akibat dugaan tersebut, Kejaksaan Agung mencegah Nadiem ke luar negeri selama 6 bulan ke depan sejak 19 Juni 2025. Tak hanya dicegah keluar negeri, Kejaksaan Agung juga menggeledah kantor Gotoh pada pekan lalu. Kantor yang didirikan oleh Nadiem Makarim tersebut digeledah untuk menemukan informasi terkait kasus yang menjerat Nadiem Makarim. Sebelumnya Nadiem Makarim juga pernah mengatakan jika dirinya akan kooperatif terhadap proses hukum yang berjalan, termaksud diperiksa jika diperlukan. Jejak Nadiem Makarim dalam kasus ini tercium sejak Kejagung memeriksa 3 orang mantan staf khusus Nadiem Makarim. 3 staf sus Nadiem Makarim yang diperiksa yakni Fiona Handayani, Ibrahim Arif, dan Yuri Stan. Dari keterangan mereka lah Kejaksaan Agung mengurai benang kusut kasus ini. Hingga akhirnya Kejaksaan Agung memutuskan untuk mencegah Nadiem Makarim ke luar negeri, bahkan memeriksa Nadiem untuk kesekian kalinya. Tim Liputan iNews melaporkan. Yang berbagai isu strategis dibahas Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam jamuan makan malam. Informasinya usai jeda.